Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Melanjutkan membaca kitab Mudzakkirah Alal Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah sampai di halaman 18 ya. Ya. Al-Qudrah. Tamakkun. Tun. Baik. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ummi fi darin amin. Kata beliau, al-qudratu. Sekarang sesuai dengan urutan di akidah wasitiyahnya, Utsaimin itu mulai menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan di sini adalah al-qudratu, maha kuasa atau maha mampu. Sifatnya kudrah, namanya al-qadir. Al-qadir. Apa itu kudrah? Hakikat kudrah di sini disebutkan hiyat tamakkunu minal fi'li bila ajzin, yaitu tamakkun, mampu, minal fi'li, untuk melakukan satu perbuatan bila ajzin, tanpa ajiz, tanpa tidak mampu. Ajiz itu tidak mampu. Wa qudratullahi, sedangkan hakikat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu syamilatun kulla syai', itu mencakup segala sesuatu. Wa daliluha, dan dalil tentang bahwasanya Allah memiliki sifat kudrah adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dari mana? Dari nama Al-Qadir. Qadir itu memiliki sifat kudrah. Kemudian lanjutnya Al-Quwwat. من الفعل إلى ضعف ودليلها قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة والمتين الشديد القوة والفرق بينها وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه فهي بالنسبة للقادر للشعور أخص لأنها قدرة وزيادة، وهي بالنسبة لعموم مكانها أعم، لأنها يوصف بها بالشعور وغيره. فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال له قابل. Baik, barakallahu fikum. Sekarang sifat yang kedua adalah al-quwwatu. Quwwatu. Namanya qawi. Dari nama Allah al-qawi. Sifatnya quwwah. Al-quwwatu, apa itu hakikat quwwah? Hiya tamakkunu minal fi'li bila dha'fin, yaitu mampu untuk melakukan satu perbuatan bila dha'fin, tanpa kelemahan. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil sifat ini ya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, dan al-matin. Nah, ini sifat yang ketiga. Sifat matanah. Matanah dari nama al-matin. Al-matin itu sifatnya adalah matanah. Dzul matin. Dzul matin orang Pemalang itu.
Namanya al-matin. Nah, al-matin itu apa? Syadidul quwah. Jadi sangat kuat. Matin itu lebih dari kuat. Kuat dan tambahan, wazian. Wal farqu bainaha wa bainal qudrah. Dan beda antara kuah dengan kudroh. Kalau matin kan lebih dari kuat. Nah, sekarang bedanya kuah dengan kudroh itu apa? Annaha bahwasanya sifat kuah itu akhassu minal kudroh, lebih khusus dari sifat kudroh min wajhin dari satu sisi, wa ammu min wajhin, tapi juga lebih umum dari sisi yang lain. Jadi tergantung tinjauannya yang mana. Sifat kuah itu bisa lebih khusus, bisa lebih umum. Fahiyah, maka sifat kuah bin nisbati lil qadiri, ditinjau dari al-qadir yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan. Bisyu'uri, yang memiliki syu'ur. Syu'ur itu iradah. Syu'ur itu iradah. Akhossu, itu lebih khusus. Kenapa? Li'annaha kudrotun wa ziyadah. Karena kuat itu mampu dan tambahan, plus tambahan. Lebih dari mampu. Lebih dari sekedar mampu. Orang kuat itu kan lebih dari sekedar mampu. Kalau mampu doang, kadang-kadang dia sama-sama mampu, tapi yang satu lebih kuat kan gitu kan. Berarti kuat itu lebih dari mampu. Lebih khusus dari sifat qadir. Wahia, sedangkan sifat kuwah binisbati lil li umumil makaniha, ditinjau dari keumuman tempat disifatinya itu ammu, lebih luas. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya yusofu biha, disifati dengan sifat kuwah itu zus syu'ur, sesuatu yang memiliki iradah, memiliki keinginan, memiliki kemampuan, wa ghairahu, dan juga disifati wa ghairihi, yang nggak punya kemampuan atau iradah. Fa yuqalu lil hadidi masalan, contohnya kita katakan kepada besi, qawiyun, besi itu kuat. Fala yuqalu lahu qadirun, tidak dikatakan besi itu mampu. Padahal kenapa? Karena besi itu kan nggak punya iradah. Besi itu kan nggak punya iradah. Makanya apa namanya, ditinjau dari tempat mensifatinya, disifati tempatnya gitu. Apa namanya, sesuatu disifati dengan sifat tersebut itu lebih umum. Lebih umum. Kenapa? Kata kuat itu bisa disematkan kepada sesuatu yang punya iradah dan sesuatu yang tidak punya iradah. Gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau dari sisi apa namanya, yang memiliki irodahnya, yang memiliki kemampuan itu lebih khusus. Kenapa? Karena apa namanya, kuat itu lebih dari sekedar mampu. Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Nih, hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hikmatu wa ma'na al-hakimi. Al-hikmatu hiya wada'ul asya'i fi mawadi'iha ala wajhi mutqinin wa dalilu ittisafillahi biha qawluhu ta'ala wa huwal alimul hakim wa lil hakimi ma'nayani ahaduhuma an yakuna bima'na dzil hikmati fala ya'muru bi syai'in wala yakhluqu syai'an illa li hikmatin wala yanha an syai'in illa li hikmatin. Wa tsani an yakuna bima'na al-hakimi alladhi yahkumu bima arada wa Wala wa wala muqabu muakiba li hikmat li hukmihi. Baik, barakallahu. Kemudian yang berikutnya, sifat yang berikutnya adalah nama ya. Nama yang berikutnya adalah Al-Hakim. Nah, nama Al-Hakim ini punya dua sifat. Punya dua sifat. Yang pertama adalah hikmah yang disebut di sini. Al-hikmatu wa makna al-hakim. Hikmah dan makna al-hakim. Namanya al-hakim punya dua sifat. Salah satunya hikmah. Apa itu hikmah? Al-hikmatu hiya wad'u syai'i fi mawadi'aha. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ala wajhin mutqanin. Dengan cara yang tepat atau teliti. Mutqanin, teliti, tepat. Wa dalil tisafillahi biha, dan dalil disifati Allah dengan sifat hikmah
adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal alimul hakim, dan Allah itu yang alim dan yang al-hakim. Namanya al-hakim, sifatnya hikmah. Sifatnya hikmah. Walil hakimi maknayan. Kemudian kata Syekh Soleh, terhadap kata al-hakim itu punya dua makna. Nah, itu tadi dua sifat tadi. Ahaduhuma, yang pertama, makna yang pertama atau sifat yang pertama, an yakuna bimakna dil hikmah. Maknanya adalah yang memiliki hikmah. Maka nama al-hakim, sifat yang pertama adalah dzul hikmah, yang memiliki hikmah. Wala ya'muru bi syai'in, maka tidaklah Allah memerintahkan sesuatu. Wala yahluku syai'an, dan juga tidak menciptakan sesuatu illa li hikmatin, kecuali karena adanya hikmah. Wala yanha an syai'in illa li hikmatin, dan Allah tidak melarang dari sesuatu kecuali juga karena hikmah. Ini makna al-hakim yang pertama, sifat dari al-hakim yang pertama. Sifat al-hakim yang kedua, wasani yang kedua adalah an yakuna bi makna al-hakim. Maknanya al-hakim, yaitu sifat hukum. Sifat hukum yang memiliki hukum. Alladzi yahkumu bima aroda, yang mana maknanya adalah zat yang menghukumi bima aroda, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wala muaqiba li hukmihi, dan tidak ada yang mengubah terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nama al-hakim. Kemudian fasyariyatu mahalluha was maslahati. Mahalluha fakullu ma itqani. Baik, Masya Allah. Barakallahu. Cukup itu. Kata beliau, anwa'u hikmatillah. Sekarang apa namanya dijabarkan. Tadi kan kata nama al-hakim punya dua sifat, dzul hikmah sama dzul hukum. Nah, sekarang hikmahnya dulu. Anwa'u hikmatillah. Jenis-jenis hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmatullahi naw'an. Hikmahnya Allah itu ada dua jenis. Yang pertama syar'iyatun, hikmah syar'iyah. Yang kedua wa kauniyatun, hikmah kauniyah. Apa itu hikmah syar'iyah? Fasyar'iyatu mahalluha asyar'u. Syar'iyah tempatnya adalah pada syariat, pada syarak. Apa itu syarak? Wa huwa ma ja'at bihir rusul, yaitu sesuatu atau apa saja yang dibawa oleh para rasul, minal wahyi, dari wahyu. Fakulluhu, maka semuanya syariat itu fi ghayatil itqani wal maslahati, pada puncak kesempurnaan dan kemaslahatan. Itu yang disebut dengan hikmah syar'iyah. Kemudian wal kauniyatu, sedangkan hikmah kauniyah mahalluha, tempatnya itu adalah al kaunu, ai makhluqatillah, pada makhluknya Allah. Jadi Allah disifati dengan yang memiliki hikmah, pemilik hikmah pada syariatnya dan pada makhluknya. Fakullu ma khalaqahullahu, maka semua apa yang Allah ciptakan, fahuwa fi ghayatil itqani wal maslahati, maka semuanya pada puncak kesempurnaan, ketelitian, dan maslahat. Semua yang Allah ciptakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kauni syar'i. Kauni ma yuqadar ma ya, yakbi ma yakdi bihillahu billahu taqdiran khalqan. Wadaliluhu qawluhu ta'ala an ahadi ikhwati, itu pembahasannya kebalik, harus di bawah. an ahadi ikhwati falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma Allah wasyara'i ma yaqdi bihillahu yaqdi bihillahu syar'a. Wadaliluhu qawluhu ta'ala
Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Baik, barakallahu fiik. Kemudian sifat yang berikutnya yang dikandung dari nama Al-Hakim adalah Dzul Hukum. Kita lihat anwa'u hukmillah, jenis-jenis hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukmullahi nau'an. Hukum Allah itu ada dua jenis. Kauniyun wa syar'iyun, sama kauni dan syar'i. Fal kauni, hukum Allah yang sifatnya kauni adalah ma yaqdi bihillahu takdiran wa khalqan. Apa yang Allah perintahkan, Allah tetapkan hukum itu secara takdir dan secara penciptaan. Jadi apa namanya hukum Allah yang sifatnya kauni itu maksudnya takdir. Maksudnya takdir. Allah yang Allah takdirkan. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala an ahadi ikhwati Yusuf, tentang salah satu dari saudaranya Yusuf. Dia mengatakan falan abrahal ardo, maka aku tidak akan memisahkan diri fariku dari bumi Mesir ini hatta hingga ya'dzanali abi, ayahku mengizinkanku, au yahkumallahu li, atau Allah menghukum untukku. Di sini maksudnya apa? Mentakdirkan, memberi keputusan kepadaku. Kenapa? Karena ini hukum Allah yang sifatnya kauni, sifatnya kauni itu maksudnya takdir. Kemudian wasyar'i, hukum Allah yang sifatnya syar'i adalah ma yaqdi bihillahu syar'an, yaitu apa saja yang Allah perintahkan secara syariat. Jadi perintah Allah ya bentuknya syariat ya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikum hukmullah. Yang demikian itu adalah hukumnya Allah. Maksudnya syariatnya Allah, yahkumu bainakum, yang mana Allah menetapkan atau menghukumi di antara kalian. Ini apa namanya sifat dzul hikmah wa dzul hukum. Kemudian yang berikutnya Ar-Razzaqu ar-razqu. Ar-Razzqu Ar-Razzqu i'ta'ul marzuqi ma yanfa'uhu wa daliluhu qawluhu ta'ala innallaha huwar razzaq wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa huwa naw'ani 'amun wa khasun wal ilmu ma Fal'amu. fal 'amu ma yaqumu bihi al-badanu min ta'amin wa ghairihi wa huwa syamilun likulli makhluqin wal khasu ma yaslahu bihil qalbu minal imani wal ilmi wal amali was salih. Baik, Pak. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat ar-razqu, bukan rizki ya. Kalau rizki beda lagi, rizki pemberian. Kalau sifatnya Allah ar-razqu, namanya ar-razzaq. Apa itu ar-razqu? Ar-razqu adalah i'ta'ul marzuqi ma yanfa'u. Itu memberikan orang yang diberikan rizki pada apa yang bermanfaat bagi dia. Itu sifat ar-razqu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalil Allah punya sifat ar-razqu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah dia adalah ar-razzaq, yang maha memberikan rizki. Ar-razzaq itu nama Allah, sifatnya du ar-razq, yang memberikan rizki. Kemudian yang berikutnya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu binatang pun melata di bumi melainkan Allah lah yang menanggung rizkinya, atas Allah rizkinya. Berarti Allah itu ar-razzaq, yang memberikan rizki. Sifatnya ar-razq. Wa huwa naw'ani, dan rizki pemberian Allah itu ada dua jenis, amun wa khasun, umum dan khusus. Fal amu ma yakumu bihil badanu, rizki yang sifatnya umum adalah segala sesuatu yang badan itu menjadi baik, menjadi tegak, menjadi berdiri dengan sebab tersebut. Min tu'amin, baik dari bentuknya makanan, wa ghairihi, atau yang lainnya. Wa huwa syaminun likulli makhlukin. Rizki yang sifatnya ini mencakup seluruh makhluk. Semuanya dikasih. Semuanya dikasih. Wal khasu, sedangkan rizki yang khusus itu adalah ma yasluku bihil qalbu, segala sesuatu yang hati itu menjadi soleh, menjadi baik dengan minal imani, baik itu berupa iman, wal ilmi, ilmu, wal amali soleh, dan amal soleh. Dan ini tidak dikasih kepada semua makhluk. Rizki yang khusus ini hanya pada hamba-hambanya yang mukmin. Kemudian
Kemudian sifat Allah yang berikutnya adalah al-masyiah. Al-masyiah yang memiliki kehendak. Masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas sifat bukan nama ya. Masyiatullahi, masyiah Allah adalah iradatuhu al-kauniyah. Iradah Allah, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Kauniyah itu mayatalaku bil makhluk, segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk, kehendak Allah pada makhluknya. Wahia amatun likulli syai'in, dan kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, masyiah itu kehendak Allah pada makhluk begitu ya. Itu amatun likulli syai'in, mencakup segala sesuatu min af'alihi, baik itu af'alnya Allah wa af'ali ibadihi, dan af'alnya hamba-hambanya Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala fi af'alillah, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya Allah. Jadi masyiah itu masyiah kehendak Allah yang kaitannya pada makhluk itu ada dua. Ada dua yang kaitannya sama perbuatannya Allah, yang kaitannya sama perbuatannya hamba. Artinya Allah berkehendak pada perbuatannya dan Allah juga berkehendak pada perbuatan kita gitu loh. Kita lihat. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Dan seandainya kami berkehendak, maka kami akan berikan pada setiap jiwa itu petunjuknya, hidayahnya. Surat As-Sajdah. Ini berarti kehendak pada perbuatan Allah. Wa dalilu fi af'alil ibadi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang perbuatan hamba adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau sya'allahu ma fa'alu." Dan seandainya Allah berkehendak, maka mereka tidak akan melakukan. Berarti pada perbuatan kita juga ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berbuat kita gitu. Lanjut. Watan qasimu. وشرعية هي التي بمعنى الحمد. فدليل كونية قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ودليل الشرعية قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. Baik, cukup dulu. Kemudian iradah, sifat iradah. Iradatullahi wa aqsamuha, kehendak Allah dan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Iradatullahi sifatun min sifati. Iradah itu termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Wa tanqasimu ila qismain, dan sifat iradah ini terbagi menjadi dua. Ada iradah kauniyah wa hiya allati bi manal masyiah, yaitu iradah kauniyah yang mana dia maknanya masyiah. Yang tadi maknanya masyiah, kehendak. Kemudian wa syar'iyatun, dan iradah syar'iyah wa hiya allati bi makna al mahabbah, yaitu yang punya makna mahabbah, cinta. Iradah cinta. Fa dalilul kauniyati qauluhu ta'ala, dalil tentang iradah kauniyah yaitu masyiah, kehendak, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan siapa saja yang Allah inginkan untuk Allah berikan petunjuk hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Kata-kata yurid, iradah kan gitu kan, iradah. Kemudian wa dalilu syar'iyyati, sekarang apa iradah yang sifatnya syar'iyah. Maknanya apa tadi? Mahabbah, cinta. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian. Berarti apa maksudnya? Mencintai untuk menerima taubat kalian. Begitu. Kemudian terakhir الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية الفرق بينهما أن الكونية لابد فيها من وقوع المراد
وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله وقد يكون غير محبوب وأما الشرعية فلا يلزم فيها Muradi. ووقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. Baik, barakallahu fikum. Sekarang al-farqu bainal iradatil kauniyati wa syar'iyah. Beda antara iradah kauniyah dan syar'iyah. Apa bedanya? Al-farqu bainahuma. Beda antara keduanya, annal kauniyata. Iradah kauniyah, iradah yang namanya kehendak begitu. Maknanya kehendak Allah, masyiah itu. La budda fiha min wuqu'il murad. Itu pasti enggak mungkin enggak. Itu min wuqu'il murad. Terjadi apa yang Allah inginkan. Allah inginkan takdir. Namanya takdir. Allah menginginkan saya dapat duit 200 juta besok gitu kan. Ya saya mau di rumah aja tetap dapat gitu kan. Itu namanya iradah kauniyah, takdir. Waqad yakunul muradu fiha mahbuban ilallah. Dan kadang yang diinginkan pada iradah kauniyah itu mahbuban ilallah, sesuatu yang dicintai di sisi Allah. Allah mentakdirkan dia misalkan begini, Allah mentakdirkan dia nyantri gitu kan. Ini sesuatu yang mahbub di sisi Allah. Waqad yakunu ghaira mahbubin. Dan kadang bukan sesuatu yang dicintai tapi tetap Allah inginkan. Itu yang disebut iradah kauniyah atau takdir. Wa amma syar'iyatu. Adapun iradah syar'iyah fala yalzamu fiha wuqul murad. Maka tidak mengharuskan, tidak wajib itu wuqul murad, terjadi yang diinginkan. Wala yakunul muradu fiha illa mahbuban lillah. Dan tidaklah yang diinginkan pada iradah syar'iyah kecuali sesuatu yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allahu taala bisawab. Cukup insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.